Gadis yang malang. Matahari menghilang sejak kemarin lusa. Awan menjadi bocah-bocah nakal yang tak mau diam. Mereka berlarian demikian rupa, saling kejar, saling tubruk, saling teriak, membuat langit marah lalu membentak-bentak dengan suara kelas di angkasa. Warna kelabu pun menyelimuti Mayapada. Gadis itu menatap ke atas sambil menyipitkan bola mata. Sebentar lagi akan ada air mata tertumpah, bersiap saja. Malam itu, jalan perempatan yang biasanya sepi, kali ini ramai oleh kendaraan yang berhenti di pinggir jalan, hanya untuk melihat apa yang telah terjadi di perempatan tersebut. Sebuah insiden tabrak lari baru saja terjadi, menyebabkan satu korbannya tergeletak, bersimbah darah dan tak berdaya di jalan. Seorang petugas Satlantas berjongkok di sisi gadis korban kecelakaan yang masih setengah sadar. Petugas tersebut berusaha memberikan dorongan agar sang gadis bertahan hingga ambulan datang membawanya ke rumah sakit. Gadis tersebut membalas dengan senyuman tipis di sela kesakitan yang ia rasakan. Darah segar mengucur dari hidung dan bibirnya. Tak berapa lama mobil ambulan tiba. Segera saja petugas medis mengangkut tubuh gadis itu ke atas tandu, memasukkan ke dalam mobil dan melakukan tindakan pertolongan pertama padanya. Petugas Satlantas bernama Paidil Abraham itu pun turut serta ke dalam mobil mengenai gadis itu. Napasnya perlahan semakin melemah. Tangan lemahnya berusaha menanggapi tangan Paidil yang bebas. Seraya tersenyum, sang gadis berucap, "Terima kasih." Dengan berakhirnya kalimat yang gadis itu sampaikan, berakhir pula hidupnya di dunia ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Paidil sambil meletakkan tangan gadis itu ke atas perutnya saling bertumpuk. Seorang gadis berbaju biru berlumuran darahnya sendiri, berdiri di belakang mobil ambulan yang bergerak menjauh. Senyum tersungging di bibir pucatnya, mengingat kebaikan dari seorang pria yang baru ia lihat sebelum ajal menjemputnya. Angin malam menghembus begitu kencang, menggerakkan pohon-pohon mengikuti alunannya. Awan hitam turut mendukung suasana malam tanpa bintang. Hanya rembulan bersinar menghiasi pekatnya malam. Sosok bayangan penuh luka dan darah mengering. Berdiri perhatikan seorang pria yang duduk dengan rekannya di pos polisi seberang sana. Sosok bayangan itu mendekat, melayang menghampiri ketiga lelaki dalam pos polisi tersebut. Tak ada yang menyadari kedatangannya. Tersenyum tipis di bibir pucatnya. Sosok dingin, mata tajam itu berdiri di belakang tubuh Paidil yang berada di depan sebuah cermin. "Yon, rasanya ada yang aneh." Paidil tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa yang aneh, Dil?" tanya temannya. Belum sempat menjawab, tiba-tiba langit berkicap cepat, menimbulkan suara dahsyat di dekat mereka. Cahaya yang ditimbulkan memperlihatkan sosok itu di cermin belakangnya. Salah seorang lelaki berkumis dari ketiganya tak sengaja melihat ke arah cermin, melihat sosok bayangan berdiri di belakang Paidil, menyeringai pandangannya. Sontak pria berkumis memuntahkan kopi yang baru saja ia minum. Tubuhnya terjungkal ke belakang, saking kagetnya. Brak, duk. Bersamaan jatuhnya pria itu, petir kembali datang. Paidil dan lelaki lainnya terkejut dengan suara yang mereka dengar. "Kenapa kamu, Yo?" Paidil membantu Yoyo untuk bangkit. Tubuh Yoyo bergetar karena melihat sosok tadi
dan juga punggungnya yang terbentur lantai. Yoyo hanya menggeleng sebagai jawaban. Wajahnya sedikit pucat walau tak bisa melihat sosok itu lagi. Tapi ia merasakan masih ada di antara mereka. Bowo menyodorkan sebotol air mineral sambil terkikik geli dengan tingkah Yoyo. Masa karena petir kamu sampai jatuh gitu, Yo? Paidia tersenyum tipis mengingat Yoyo yang terjatuh tadi. Tapi ia juga merasa ada yang tak beres, yang menyebabkan Yoyo berwajah pucat ketakutan. Kilat kembali terdengar. Sosok itu kembali terlihat, kini oleh Yoyo dan Bowo. Astagfirullahaladzim, pekik Bowo. Melihat sosok itu menyeringi marah pada mereka berdua. Mata merahnya melotot, kuku-kuku tajam mencuat keluar dari jari lentik sosok itu. Paidia melihat dua temannya bingung. "Kenapa dengan kalian?" tanya Paidia. Wajah Royo tampak pucat. Ia seorang yang penakut dengan makhluk astral seperti itu. Sedangkan Bowo bersikap tenang karena imam yang kuat pada dirinya. Paidia merasa tubuhnya berat. Sosok itu memeluknya dari belakang. Ia ingin membawa pergi Paidia. Bowo yang sudah bisa melihat sosok itu setelah membacakan beberapa ayat menatap geram. "Lepaskan dia," pekik Bowo. Paidia terkejut. Bowo berteriak marah ke arahnya. Tapi ia tak bisa bertanya apa penyebabnya. Suaranya bertahan di tenggorokan. Napasnya tersenggal. Pandangan matanya mulai kabur. Kepalanya terasa pening. Sosok itu mencengkram tubuhnya dengan erat. "Lepaskan dia pergi kau," perintah Bowo pada sosok itu. Sosok itu mengeram marah. Jari lentik dengan kuku tajam terarah pada Bowo, mencekik lehernya dari jarak jauh. Bowo memegang lehernya berusaha melepaskan jeratan tak kasat mata, sembari membaca terus ayat-ayat suci Al-Quran. Yoyo panik melihat tingkah Bowo. Ia ingin bantu tapi dirinya ketakutan. Paidia tak berdaya dalam kukuran sosok arwah penasaran itu. Dia setengah sadar melihat Bowo mengeluarkan darah segar dari mulut dan hidungnya. Benda-benda yang ada di pos tersebut bergetar hebat. Dengan sisa keberanian, Yoyo berdiri di belakang Bowo, mencoba menahan tubuh Bowo agar tak ambruk. Sosok itu tak senang. Ia membanting tubuh Yoyo ke tembok dengan keras. Kepalanya menghantam, menghasilkan darah merembes dari sela rambutnya. "Kalau kau tak ingin mati, biarkan aku membawanya," ucap sosok itu pada Bowo. Sosok itu juga tak bisa pergi karena doa yang dibaca Bowo. Rupanya sosok itu kesusahan melawan dua pria. Kekuatan juga belum seberapa karena dirinya baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Paidia walaupun tak berdaya, tapi sosok itu merasakan hawa panas dari tubuhnya karena Paidia membaca ayat-ayat suci juga. Bunyi gemeruntuk tulang patah terdengar dari tubuh Paidia dan Bowo, sedangkan sosok itu mengeluarkan asap tipis. Pergulatan mereka semakin dahsyat. Semua berada di sekitar mereka melayang. "Berhenti!" teriak sosok itu tiba-tiba. Dirinya semakin melemah. Hal itu dimanfaatkan Paidia dan Bowo untuk melepaskan diri. "Aku hanya ingin bersamanya. Aku mencintainya." Suara sosok itu melemah. Perlahan sosok itu berubah menjadi gadis cantik berbaju biru. Rambutnya panjang, matanya berkaca-kaca, raut wajahnya menunjukkan kesedihan. "Aku tak ingin sendirian. Aku mohon," pinta gadis itu lirih. Kukungannya pada Paidia dan Bowo terlepas. Paidia berjalan tertatih mendekati Bowo yang masih berdiri di atas lututnya dan berhadap dengan gadis yang meninggal beberapa hari yang lalu itu. Paidia dan Bowo saling berpandangan. Perlahan arwah penasaran itu menangis terisak. "Hidup dan matiku kesepian. Tak ada lelaki yang mencintaiku," ujar sosok itu.
Sesegukannya terdengar begitu sepi dan memilukan. Lelaki-lelaki sialan itu melemparkanku ke depan mobil yang melaju kencang. Setelah ramai lamar memperkosa diriku, sambungnya. Sosok itu masih terguguk. Angin berembus dingin, mengeluarkan aroma kepedihan yang menyayat. Hati Paidi terasa sesak. Kedua anggota Satlantas itu semakin terdiam. Diam-diam Bowot berbisik pada Paidi. Jasadnya ada di mana? Setauku masih di rumah sakit, jawab Paidia. Tak ada keluarga yang kehilangan? Tanya Bowo. Menurut yang kudengar, dia hidup bersama ibu tirinya dan telah lama kabur dari rumah, jawab Paidia. Bowo manggut-manggut. Sosok gadis cantik berpindah tempat. Kini ia bersimpuh di tepi jalan raya dekat tikungan perempatan. Ia menundukkan dan bahunya terguncang. Tangisannya masih terdengar memilukan. Pulanglah ke tempatmu yang seharusnya beristirahatlah dengan tenang. Lupakan dendammu pada semua orang. Kami akan mengurus jenazahmu. Janji Bowo pada arwah gadis itu. Gadis itu menurut, kemudian beringsut mundur, lalu lama-kelamaan menghilang di tikungan jalan. Paidia dan Bowo baru sempat menghubungi komandan mereka, lalu membawa Yoyo yang masih pingsan.